Kalau kamu mau saya titipkan seekor monyet yang bisa membuat hidup kamu kaya, hidup kamu berlimpahkan harta, kamu harus mengiyakan apa yang saya mau. Saya akan mengambil sebagian dari orang yang kamu sayangi dan kamu cintai. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelnya Dunia Maya Dalam Misteri, dan bareng gue lagi, Maya Marissa. Guys, kali ini gue mau cerita tentang pesugihan. Nah, loh, macam-macamnya banyak nih pesugihan nih. Yang gue mau ceritain kali ini adalah pesugihan monyet ngujang. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Guys, yang gue mau bahas itu adalah tentang pesugihan monyet. Dimana ya guys, yang kalian tahu dan yang kalian pasti akan berpikir kalau pesugihan itu memang pasti memakan tumbal darah. Jadi ada satu keluarga yang terdiri dari seorang istri, suami, dan kedua orang anaknya. Nah, dia itu hidup susah nih guys. Jadi kayak mau makan aja tuh dia harus utang pinjem gitu ke warung. Bahkan dia ngutang di warung tuh bayarnya berbulan-bulan. Kayak suaminya tuh kayak udah yang capek banget gitu loh hidup susah. Terus yang capek banget juga ngelihat istrinya tuh sengsara gitu. Gak tega juga ngelihat anaknya tuh makannya terlantar. Si istrinya ini namanya Sulastri, suaminya itu namanya Rasito. Si Rasito ini kayak udah kebingungan gitu loh guys. Gue harus usaha apa ya? Karena usaha halal nih yang gue tempuh dari gue bekerja serabutan gak mencukupi untuk istri dan anak gue gitu. Tapi si istri ini sih nerimain aja gitu, suaminya hidupnya ya serba kurang dan tidak berkecukupan gitu ya, namanya udah suami istri, udah berumah tangga. Ya mungkin istrinya berpikir ya ini ujian dalam rumah tangga dia, diuji dari segi ekonomi finansial gitu kan. Tapi si Mas Rasito ini dia tuh kayak ngerasa bersalah, ngerasa gue gagal jadi suami dan gue gagal jadi seorang bapak gitu, karena gue tuh kayak menelantarkan kedua anak gue dan istri gue gitu. Gue tidak bisa membahagiakan dia, gue tidak bisa membahagiakan keluarga kecil gue sendiri. Dan terpintaslah nih bisikan gaib dari si Mas Rasito ini kalau dia tuh pengen yang cepet kaya, yaitu dia menempuh jalur pesugihan monyet. Dia tuh berpikir berkali-kali karena dia pikir satu, pasti di setiap pesugihan itu ada tumbal darah, dan dia tuh nggak mau di saat dia sudah merasakan kenikmatan bahagia berkecukupan dia harus kehilangan anaknya atau dengan istrinya si Mbak Sulastri ini. Tapi karena dia itu nggak mau juga nih ngelihat istri dan anaknya ini semakin lama semakin merasakan sulitnya hidup, susahnya makan. Ya mau nggak mau dia nekat nih, akhirnya dia pergilah ke daerah Jawa sana lah gitu. Gue nggak bisa spill Jawanya di mana, tapi menurut si pencerita ini itu dia ada di sebuah kaki gunung yang emang jarang banget didatengin sama pendaki-pendaki atau orang-orang, karena memang di gunung ini itu cuman untuk semacam meminta pesugihan atau ritual-ritual tertentu gitu. Pada saat si Mas Rasitonya datang sana, dia tuh ketemu sama Kuncen. Kuncen penunggu kaki gunung yang di sana, dan dia bercerita kehidupan dia, sulitnya kehidupan dia, apalah segala macem. Akhirnya si Kuncennya nyaranin kalau ya udah kenapa nggak coba aja pesugihan monyet, dia bilang gitu. Mas Rasito ini ngomong ke si Kuncennya, kira-kira apa nih syarat-syarat untuk saya bisa melakukan pesugihan monyet gitu. Akhirnya dikasih tahu nih sama si Kuncennya kalau Mas Rasito itu nanti akan diantar ke sebuah tempat, ke sebuah lokasi yang dimana nanti Mas Rasito di situ akan berpuasa
Akhirnya dianterin lah nih si Mas Rasito itu untuk datang ke sebuah tempat itu oleh si Kuncen. Mas Rasito bilang ini rumahnya itu kayak semacam rumah gubuk biasa, cuman itu di dalamnya itu banyak tengkorak-tengkorak, dan rumahnya itu tuh kayak dari anyaman bilik guys. Kalian tau gak kayak rumah zaman dulu gitu yang ada di hutan-hutan atau di kebun-kebun gitu, dan rumahnya tuh seperti itu. Udah gitu nggak ada lampu sama sekali, cuman ada kayak lampu pelita, lampu semprong gitu zaman dulu. Udah gitu di situ tuh ada kayak tampah gitu. Nah, tampahnya itu kan isinya katanya kembang 7 rupa gitu. Pas Mas Rasito datang ke situ, Kuncennya negesin lagi kalau nanti yang pertama itu bakal ada tumbal darah, dimana tumbal darah ini memang akan mengakibatkan atau kayak semacam mengambil salah satu keluarga yang memang disayangi oleh Mas Rasito. Karena emang udah kepalang datang ke situ, ya Mas Rasito tuh kayak ya udahlah gitu, jalanin aja gitu. Yang dia pikirin cuman gue hidup enak, gue hidup seneng, gue bahagia, terus gue nggak kekurangan, insya Allah gue serba kecukupan lah, gimana katanya gitu. Ya udah akhirnya diiyain lah sama si Mas Rasito ini. Sorenya menjelang maghrib itu Mas Rasito sudah mulai berpuasa nih guys, yang dimana si Kuncena ini memberikan 7 butir atau 7 buah kembang melati. Terus udah gitu dikasih juga 7 putih telur yang udah direbus sama nasi kayak cuman segenggeman aja gitu, ditaruh di nampah tersebut. Nah, Mas Rasito itu suruh makan apa yang memang sudah disediakan oleh si Kuncen ini. Dan tuh si Kuncen itu bilang, nanti kamu saya kasih bacaan-bacaan yang dimana baca-bacaan ini cepat menghafalnya. Akhirnya ya dia hafal. Emang cepet banget kata dia hafalnya tuh, kayak langsung ikutin baca Kuncennya sekali langsung inget gitu, langsung cesplong gitu. Gua kayak curiga Mas Rasito ini kayak minum ginkgo biloba kayaknya aja sebelum datang ke sini, jadi dia biar kagak lupa-lupa begitu ya guys. Nah, setelah itu ditinggallah sama si Kuncennya. Tapi sebelumnya si Kuncen ini bercerita sama si Mas Rasito kalau nanti akan ada sosok atau suara, dan ikutin aja suara tersebut, kayak mengiyakan apa yang dia mau. Kalau emang Mas Rasito itu mau pesugihan monyet itu berhasil. Si Kuncen ini pergilah ninggalin Mas Rasito ini. Nah, setelah pergi, dan Mas Rasito ini dalam keadaan nggak berbusana sama sekali guys. Jadi dia cuma pakai celana dalam aja macam tuyul gitu. Tapi dia duduk, terus keadaan lampunya tuh yang kayak remeng-remeng. Dia terus membaca bacaan yang memang dikasih sama si Kuncennya tersebut. Dan bener aja tuh guys, tiba-tiba tuh kayak gubuknya tuh bergetar gitu. Gubuknya bergetar, terus udah gitu tampah yang di hadapan dia itu kayak getar-getar juga gitu. Tapi dia di situ nggak takut karena sebelumnya dia udah dikasih tahu sama si Kuncennya kan. Datanglah suara, kalau kamu mau saya titipkan seekor monyet yang bisa membuat hidup kamu kaya, hidup kamu berlimpahkan harta, kamu harus mengiyakan apa yang saya mau. Saya akan mengambil sebagian dari orang yang kamu sayangi dan kamu cintai tanpa terkecuali. Ya, saya setuju dan saya siap. Langsung tuh kayak langsung berhenti gerakannya. Tiba-tiba datanglah seekor monyet. Itu monyetnya kecil loh guys. Jadi kayak anak monyet. Apa sih kalau yang dijual-jual di pasar Barito tuh, kayak anak monyet mini botol gitu ya. Iya lucu banget kan itu ya, kecil benar. Datang, dia kayak langsung duduk, kayak langsung ngeliat gitu, tatap-tatapan gitu sama Mas Rasito. Mungkin ini monyetnya punya chemistry ketemu bapaknya apa bagaimana gitu ya. Dia langsung kayak tatapan muka, tatapan mata gitu. Dan Mas Rasito dari situ langsung bangun, ambil itu monyetnya. Terus dia langsung keluar ketemu sama Kuncennya, dan Kuncennya bilang, ya udah, cuma segitu aja ritualnya, dan rawatlah monyet ini seperti halnya kamu merawat kedua anakmu, bahkan keluargamu. Dibawa pulanglah monyetnya ini ke rumah Mas Rasito. Monyet ini sudah bisa menghasilkan. Dimana yang tadinya Mas Rasito ini kerjanya cuman kuli panggul di pasar,
Tiba-tiba Mas Rasito ini di rumahnya tuh punya uang banyak gitu, dan uangnya itu ada di dalam lemari, tertumpuk dan tertata sangat rapi. Akhirnya Mas Rasito nih mulai buka usaha di pasar. Usaha pertama yang dia tempuh itu adalah usaha daging hewan, yang dimana daging sapi, daging kerbau, ataupun daging kambing yang dia jual. Oh, jadi dia tuh kayak jadi bandar daging gitu loh guys. Dan Mas Rasito di situ sangat amat kayak menikmati hasilnya gitu. Oh, ternyata cuman begini ya, dia bilang. Kayak nyepelein, kayak ngenyek gitu modelnya, kayak nggak ada tuh tumbal sampai gue bisa, ibaratnya dalam sepintas gue bisa kaya, terus gue bisa jadi juragan daging gitu. Setelah dia mendapatkan si monyet ini, akhirnya Mas Rasito ini kehilangan ibu tersayangnya. Dan Mas Rasito di situ cuman berpikir, ya ibu gue udah tua, mungkin udah sakit-sakitan juga, jadi ya wajar aja kalau emang nggak ada gitu. Tumbal pertama ternyata ibu dari Mas Rasito, yaitu ibu kandungnya sendiri. Dan semakin hari itu uang yang bertumpuk di dalam lemarinya Mas Rasito ini semakin banyak guys. Jadi kayak tertata rapi sendiri gitu. Kayak model Mas Rasito punya pegawai bank yang emang tiap hari nyusunin duit gitu modelannya. Mas Rasito beli rumah, beli mobil, beli motor. Terus anaknya tuh disenengin. Mainan apa yang orang belum punya, Mas Rasito udah beliin anaknya main-mainan. Istrinya, wow, emasnya, kalau bisa sampai sini dah dia beliin dah tuh emasnya ya, bakal itu bininya. Pokoknya tuh toko emas pindah dah tuh ke badannya si istrinya Mas Rasito, si Mbak Sulastri. Mas Rasito tuh lupa dia itu harus menumbalkan sesuatu. Kalau memang dia tidak bisa menumbalkan manusia, minimal dia harus menumbalkan 1 ekor sapi atau 1 ekor kerbau. Nah, dia tuh lupa karena saking keasikannya dia tuh punya uang yang banyak gitu nominalnya. Ya maklum, dari hidup susah ke kaya, model kaya pengkinek kebalik gitu ya, kalau kata bapak gue zaman dulu begitu. Korban selanjutnya yaitu anak keduanya dari Mas Rasito. Itu meninggal dunia. Jadi meninggalnya anaknya Mas Rasito ini itu nggak sakit parah guys. Cuman kayak gatel-gatel gitu, gatel-gatel biasa gitu katanya. Sekujur tubuhnya tuh kayak bentol-bentol, gatel-gatel gitu. Dibawa ke rumah sakit, dicek, semuanya bagus. Nggak ada penyakit apa-apanya gitu. Sehat-sehat aja gitu tuh anak. Tapi akhirnya meninggal. Cuman hitungan beberapa jam setelah anak ini gatel-gatel. Dan di situ Mas Rasito masih kayak ngerasa, ya dia memang udah waktunya anak gua nggak ada. Jadi kayak bener-bener emang udah buta nih lakinya, bapaknya gitu ya modelannya. Anak pertama dari Mas Rasito ini meninggal dunia. Dan penyakitnya pun sama seperti anak kedua, itu cuman kayak gatel-gatel doang. Dan akhirnya dapat beberapa jam itu meninggal dunia. Dan di situ istrinya bertanya kepada si Mas Rasito. Kalau dia bilang, Mas, kamu waktu ikut atau mengambil pesugihan monyet, itu kamu ada tumbal nggak? Nah, pas dibilang kayak gitu, Mas Rasito langsung kaget sekaget-kagetnya. Dimana dia emang harus, selama itu harus dia memberikan tumbal. Oh, dia langsung kaget, langsung shock gitu kan. Dia langsung cari monyetnya, memang monyetnya cuman dia kasih makan dan dia tempatkan di sebuah kamar gitu. Tiba-tiba pas Mas Rasito datang ke kamar tepat di mana Mas Rasito itu menyimpan monyetnya, ternyata guys, pas Mas Rasito lihat ke dalam kamar, itu monyetnya badannya udah kayak King Kong, kayak gorila, matanya merah, terus bercaling. Merinding langsung. Dan dia shock karena memang kok monyet yang tadinya gue piara kecil tiba-tiba jadi gede gitu. Dan akhirnya Mas Rasito bingung dong gitu kan. Mas Rasito baliklah nih
kekunciannya tersebut. Dan Mas Rasito di situ cerita kalau misalnya monyet yang dia ambil itu yang tadinya kecil sekarang kok bisa jadi gede, badannya bisa kayak King Kong, gorila gitu, gede banget. Dan benar aja guys, kunciannya ini bilang setiap kali monyet ini memakan tumbal, maka badan dari si monyet ini akan semakin besar 7 kali lipat dari monyet pada umumnya. Mampus gak lu? Rasito, lu miara bukan cuman monyet botol, ya. Lu taruh gorila di rumah lu tuh ya, di kamar, gede jadinya. Dan Mas Rasito di situ takut. Dia bilang mau menyudahi pesugihan monyet tersebut dan udah nggak bisa ternyata. Dan karena udah seringnya si monyet ini memakan tumbal darah dari manusia, dan si monyet ini udah nggak mau yang namanya tumbal darah dari hewan, dari sapi maupun dari kerbau. Jadi harus bener-bener dari manusia. Dan bingung dong, di situ cuman sisa kayak adanya cuman Mas Rasito sama istrinya. Kalau nggak istrinya meninggal ya Mas Rasito yang meninggal gitu. Dan dia tuh di situ bener-bener yang diambang dilema, dimana dia tuh harus kayak, gue harus kayak gimana ya, gue punya banyak uang tapi satu persatu keluarga gue, orang yang gue sayang itu nggak ada gitu. Jadi buat apa gitu. Akhirnya dia pulanglah ke rumah. Dia bilang sama istrinya kalau misalnya kita pindahlah, ibarat katanya, dari rumah ini, udah kita nggak usah bawa rumah ini, kita pergilah, kita pindah. Pergilah si Mas Rasito ini ke sebuah daerah, dan rumah yang dimana ditempati oleh Mas Rasito itu hancur dengan begitu aja. Jadi kayak dia pengen hidup bahagia, tapi dia nggak tahu cara definisi bahagia itu seperti apa. Sebenarnya bahagia itu bukan kita cuman bergelimangan harta. Ya nggak munafik sih, banyak uang juga kita senang. Tapi kalau misalnya kita sehat, lebih banyak bersyukur, uang sedikit juga kalau misalnya kita bersyukur, insya Allah sih berkah. Itu ya kan. Jadi buat apa sih kita susah payah untuk cari pesugihan kalau kerja yang halal biarpun berat aja tuh banyak gitu loh. Yang penting kitanya mau berusaha, mau ikhlas, mau bersyukur, karena roda tuh kan berputar ya guys. Nggak mungkin tuh kita susah aja gitu hidupnya. Pastikan Allah kasih kita hidup yang emang nantinya akan bahagia. Jadi ya sabar gitu namanya. Dunia kehidupan tuh kan berproses, nggak bisa instan. Kalau instan cuman ada di Pop Mie dan Indomie goreng. Oke? Oke guys, gue Maya Marisa pamit undur diri dan sampai sini dulu ceritanya. Semoga kalian semua terhibur dengan adanya video gue. Dan jangan lupa guys, untuk kalian nih yang belum subscribe channel YouTube gue, yuk langsung subscribe. Terus ya guys, buat kalian nih yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget DM ke Instagram gue, Maya Marisa. Itu aja udah. Atau boleh juga nih kirim cerita kalian atau voice note kalian ke nomor WhatsApp yang memang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Gue Maya Marisa pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.